Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ogin Supardi dengan NIM 2350191093 dari kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV-visible. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV-visible. Spektrofotometri UV-visible merupakan metode analisis yang mengukur penyerapan energi cahaya oleh molekul pada wilayah ultraviolet 200-400 nanometer dan cahaya tampak 400-800 nanometer. Prinsipnya mengikuti hukum Lambert-Beer. A sama dengan epsilon kali B kali C, yang menunjukkan hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV-visible. Ada dua, yaitu gugus kromofom dan gugus auxochrome. Gugus kromofom merupakan gugus atom dengan sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang menyerap radiasi UV atau tampak, menyebabkan munculnya warna atau serapan khas. Contohnya C rangkap 2C, C rangkap 2O, N rangkap 2N, NO2, C rangkap 2S, dan C rangkap 3C. Selanjutnya, gugus auxochrome merupakan gugus dengan pasangan elektron bebas yang tidak menyerap cahaya langsung, tetapi meningkatkan intensitas dan menggeser lambda maksimal kromofom ke arah lebih panjang. Contohnya OH, NH2, OCH3, dan NR2. Orbital sigma, orbital p, dan orbital n atau orbital non-ikatan. Yang pertama, orbital sigma terbentuk dari tumpang tindih langsung antar orbital, membentuk ikatan tunggal seperti C rangkap 1C atau C rangkap 1H. Orbital p terbentuk dari tumpang tindih sisi ke sisi antar orbital p, membentuk ikatan rangkap seperti C rangkap 2C atau C rangkap 3C. Orbital n atau orbital non-ikatan tidak ikut berikatan dan berisi pasangan elektron bebas, misalnya pada ON atau halogen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV-visible. 1. Pelarut. Pelarut polar dapat menyebabkan pergeseran batokromik atau ke arah panjang gelombang yang lebih besar. 2. pH larutan. Perubahan ionisasi dapat mengubah energi transisi elektron. Ketiga, substituen pada molekul. Gugus donor elektron seperti OH dan NH2 memperpanjang konjugasi. Keempat, konsentrasi. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan deviasi dari hukum Lambert-Beer. 5. Suhu. Suhu tinggi bisa menurunkan absorbansi akibat degradasi senyawa. Selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometri UV-visible dan fungsinya. Sumber cahaya menghasilkan radiasi UV dan visible. Biasanya digunakan lampu deuterium untuk UV dan lampu tungsten halogen untuk daerah tampak. 2. Monokromator memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal atau biasanya prisma atau grating. 3. Kupet, wadah sampel atau kuarsa untuk UV, kaca untuk visible. 4. Detektor, mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik atau fotodioda fotomultiplier. 5. Pembaca sinyal atau display, menampilkan hasil absorbansi atau transmitasi. Selanjutnya, prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan spektrofotometri UV-visible. Pertama, analisis kualitatif bertujuan untuk mengenali jenis senyawa dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum atau lambda maksimal dengan senyawa pembanding atau data pustaka atau literatur. pH larutan kadang juga diperhatikan karena dapat mengubah pola serapan. Kedua, analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana nilai absorbansi sebanding dengan konsentrasi zat dan ketebalan larutan. Dengan mengukur absorbansi pada lambda maksimal tertentu, konsentrasi zat dapat dihitung melalui kurva kalibrasi. Selanjutnya, kelebihan metode spektrofotometri UV-visible. Pertama, memiliki sensitivitas dan ketepatan yang tinggi.
2. Proses analisis relatif cepat dan sederhana. 3. Cocok untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Terakhir, dapat digunakan untuk konsentrasi kecil. Kekurangan dari metode spektrofotometri UV visible. 1. Hanya efektif untuk senyawa yang memiliki gugus kromopom atau ausokrom. Kedua, kurang cocok untuk campuran kompleks tanpa pemisahan awal. Terakhir, hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh jenis pelarut, pH, dan kemurnian sampel. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.